Shalom, selamat pagi kepada semua jemaat ISIB CCK. Doa, Sodom Kesuswabon, Keansean Rasusual. Selamat datang ke ibadah Ahad online ISIB CCK. Kami berterima kasih karena Anda sudi meluangkan masa pada pagi ini untuk kita memuji, menyembah Dia, serta mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan nanti. Apa kabar keluarga ISIB CCK? Apakah Anda baik-baik sahaja sepanjang PKPB ini? Kiranya Anda mengikuti ibadah ini melalui saluran YouTube kami. Saya ingin mendorong Anda bergabung bersama di website kita, yaitu ISIB CCK Online Church. Anda boleh klik link di bawah, itu akan membawa Anda terus ke platform tersebut. Kami mendorong Anda untuk mengikuti ibadah di website karena kami ingin berinteraksi bersama Anda dengan seluruh ISIB CCK Family. Kita tidak mahu Anda sesiapapun yang ketinggalan. Selain itu, kita dapat mengakses nota khotbah, buletin, dan jadwal pelayanan di sana. Jadi mari kita ibadah online ini di website kita. Sekiranya Anda sudah di platform ini, beritahu kami di ruang chat dari mana Anda mengikuti ibadah Ahad ini. Di Klang, di Sabah, atau Sarawak, atau dimanapun Anda berada, boleh komen di ruangan chat. Saya ingin mendorong Anda untuk mengajak keluarga dan teman-teman mengikuti ibadah online ini. Anda boleh klik butang invite seperti yang tertera. Jika Anda bukan jemaat dari ISIB CCK pertama kali di sini, kami mengalu-alukan kehadiran Anda di sini. Ikutlah ibadah ini bersama kami. Kami juga mendorong Anda untuk mengisi borang jemaat baru, dan Anda boleh klik link di bawah atau yang tertera di website supaya kami boleh connect dengan Anda lebih lanjut. Kiranya Anda mempunyai bahan doa yang ingin didoakan, Anda boleh klik butang prayer request seperti di website atau emailkan bahan doa di ISIB Christ Community Klang @gmail.com. Pastor dan majelis kerja siap sedia mendoakan bagi Anda. Adakah Anda sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan? Kalau sudah siap, mari kita bangkit berdiri dan berdoa. Saya akan membawa kita dalam doa pembukaan ibadah online pada pagi ini. Mari kita berdoa, persiapkan diri kita masing-masing. Haleluya Tuhan, haleluya. Bapa kami di dalam surga, terpujilah nama-Mu atas kebaikan-Mu, karena Engkau baik dan sangat baik Bapa di surga. Kami juga bersyukur sepanjang minggu ini Engkau telah menyertai kami melalui pekerjaan kami, melalui makan minum kami, melalui kesehatan kami. Kami bersyukur atas semuanya itu, karena semuanya itu daripada Engkau Bapa di surga. Tuhan Yesus, sebelumnya kami memulakan ibadah online kami pada pagi ini, kami menyerahkan itu di dalam tangan-Mu. Biarlah Bapa di surga yang menyertai kami dalam ibadah online kami pada pagi ini. Kami juga berdoa pada semua jemaat yang mengikuti ibadah online pada pagi ini. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati kami semua, memberi kami kekuatan, semangat, fokus kami dalam ibadah kami pada pagi ini Bapa di surga. Jika ada kuasa kegelapan, kuasa-kuasa luar, kuasa-kuasa setan, kuasa-kuasa yang tidak senang melihat kami dalam ibadah kami pada pagi ini Tuhan Yesus, kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, kami singkir dan usir semuanya itu Bapa di surga. Kami juga berdoa kepada hamba-Mu yang membawa firman Tuhan pada pagi ini Tuhan Yesus. Engkau urapi dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan pada pagi ini Tuhan itu dapat membangun hidup kami, membangun iman kami,
agar kami terus kuat dalam kehidupan kami dalam Tuhan, dalam memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa di surga. Haleluya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom dan selamat pagi semua. Kita bersyukur pada hari ini karena kita dapat bersama-sama lagi di dalam ibadah. Dan pada pagi ini kita terus memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita datang di dalam hadirat Tuhan pada pagi ini. Mari kita naikkan penyembahan ini sebagai satu doa kita bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Sama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Haleluya. Kaulah segalanya Tuhan. Kau segalanya bagi kami. Haleluya. Haleluya. Mari kita terus memuji Tuhan. Kita satu dalam keluarga Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Kita tepuk tangan bersama-sama.
dalam Tuhan. Amin. Mari kita terus memuji Tuhan. Kita satu dalam Tuhan. Mari kita menari bersama-sama, goyang kiri kanan. Kita satu dalam Tuhan. Kita satu dalam Tuhan. Kita disatukan di dalam Roh Tuhan. Kita satu dalam Tuhan. Mari kita bernyanyi. Mari kita bernyanyi. Rasakan kasih Tuhan. Mari berpegang tangan supaya dunia tahu kita satu dalam Tuhan. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali bawa kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Kita satu dalam Tuhan. Kita satu dalam Tuhan. Kita disatukan di dalam Roh Tuhan. Kita satu dalam Tuhan. Mari kita bernyanyi. Haleluya. Rasakan kasih Tuhan. Mari berpegang tangan supaya dunia tahu kita satu dalam Tuhan. Kita satu dalam Tuhan. Kita satu dalam Tuhan. Haleluya. Beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Amin. Sebelum kita terus dengar firman Tuhan, mari pada pagi ini kita datang kepada Tuhan lebih dalam lagi. Saya percaya ini adalah kerinduan kita bersama-sama, yaitu seisi rumah kita memuji dan menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bersatu dalam
dengan sungguh-sungguh penyembahan ini. Haleluya. Bersatu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami, aku dan seisi rumahku, memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Melayani Tuhan seumur hidupku. Melayani Tuhan seumur hidupku. Haleluya. Ini kerinduan kami Tuhan, seisi rumah kami menyembah-Mu. Kami berseru Tuhan, biarlah kami menyembah memuji-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Shalom dan selamat pagi pada keluarga besar SIB CCK. Apa kabar semuanya? Sudah tentu semuanya sehat-sehat. Haleluya. Baik, kita akan lanjutkan tema kita pada bulan ini tentang keluarga. Dan hari ini kita akan belajar dengan sebuah tajuk atau tema keluarga yang harmonis. Tema kita hari ini ialah keluarga yang harmonis. Kita dasari pembacaan kita dengan firman Tuhan di dalam Mazmur 128 ayat 1 sehingga ayat yang ke-6. Mazmur 128 ayat 1 sehingga ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Berkat atas keluarga atau rumah tangga. Nyanyian Ciara. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Haleluya. Kita lihat di dalam pembacaan ini
adalah satu bahagian yang menekankan atau membahaskan tentang sebuah keluarga, bagaimana menikmati atau membangun sebuah keluarga yang harmonis. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat dulu definisi tentang harmoni. Apa itu harmoni? Harmoni dalam bahasa Yunani ia dipanggil harmonia, berarti terikat secara serasi. Menurut definisi Tony Q. Rastafari, dia mendefinisikan harmoni adalah menghadirkan keindahan. Wow. Ada satu orang lagi yang mendefinisikan harmoni, yaitu Harry Saman. Harmoni itu menghasilkan irama yang indah, didengarkan dan dinikmati. Nah, definisi ini semua adalah definisi yang sangat menarik. Menurut saya dan saudara, sudah tentu kita juga ada definisinya tersendiri. Baik, saudara, setiap orang pasti menginginkan keluarga yang harmoni, betul? Tetapi realitinya bukan mudah membangun sebuah keluarga harmoni. Di kalangan keluarga Kristen pun banyak yang merasakan keluarganya tidak harmoni karena permasalahan pasangan suami istri, orang tua, dan anak. Di kalangan anak-anak sendiri, sehingga keharmonian itu hampir tidak muncul dalam keluarga. Dan ini sangat merugikan bagi setiap anggota keluarga. Antara penyebab keluarga yang tidak menjadi harmoni adalah faktor perbezaan prinsip, faktor ekonomi, jarang berkomunikasi karena sibuk dengan kegiatan dan pekerjaan masing-masing, dan masih banyak sebab yang lain. Keluarga harmoni adalah keluarga yang hidup sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan dan yang menerapkannya. Kita akan belajar dua prinsip dari ayat ini tentang keluarga yang harmoni. Dalam ayat pertama atau ayat 1 dikatakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Alasan yang pertama untuk membangun atau keluarga harmoni adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Keluarga yang takut akan Tuhan. Dikatakan dalam ayat 1e bahwa berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Perkataan berbahagia di sini adalah diberkatilah setiap orang yang takut akan Tuhan. Saya coba mendefinisikan secara singkat apa makna atau artinya takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu ialah merasakan Tuhan hadir di dalam kehidupannya dan keluarganya. Takut akan Tuhan adalah orang yang hidup menghindari dengan dosa atau perkara dosa, perbuatan dosa. Takut akan Tuhan adalah orang yang mengelakkan hidupnya dari perkara-perkara yang tidak menyenangkan atau tidak berkenan di hati Tuhan. Dan takut akan Tuhan adalah artinya orang yang selalu menghormati Tuhan. Dia selalu menghormati Tuhan. Dia respect dengan Tuhan. Nah, apa berkat yang disediakan bagi keluarga yang sentiasa takut akan Tuhan? Berkat yang pertama yang kita temukan, keluarga yang takut akan Tuhan, kita lihat di dalam ayat yang kedua. Bahwa ayat kedua mengatakan,
apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berarti menikmati hasil dari pekerjaan tangannya. Berkat orang yang takut akan Tuhan adalah menikmati hasil dari pekerjaannya. Dikatakan dalam ayat yang kedua ini, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang hidup di dalam perjanjian berkat Tuhan. Segala hasil tangannya atau pekerjaannya sangat diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak membiarkan dia. Tuhan selalu menyertai dan memberkati dia, dan terutama dalam keluarga. Berkat yang disediakan oleh Tuhan bagi keluarga yang sentiasa takut akan dia ialah istrinya seperti pohon anggur yang subur. Dalam ayat yang ketiga berkat yang kedua yang kita temukan, keluarga yang takut akan Tuhan adalah istrinya seperti pohon anggur yang subur. Dikatakan dalam ayat 3e, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Wow. Bila istri menjadi pohon anggur yang subur, ia tidak sekadar berbuah, tetapi keluarganya pasti tidak akan kekurangan anggur. Anggur ini berbicara tentang sukacita. Anggur ini juga berbicara tentang damai sejahtera. Wow, ini luar biasa. Dan berkat keluarga yang takut akan Tuhan itu dapat dialami atau dapat dilihat dari istri yang digambarkan di dalam firman Tuhan seperti anggur atau pohon anggur yang subur. Kita lihat pohon anggur ini adalah sebuah tanaman atau buah yang menarik, atau semua orang minat dengan pohon atau buah anggur. Nah, itu berarti semua orang akan merasa tertarik dalam sebuah keluarga itu kalau keluarga itu dia digambarkan seperti di dalam Alkitab adalah istrinya atau istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Wow, luar biasa. Nah, ini berkat yang kedua, seperti pohon anggur yang subur. Nah, berkat yang ketiga, keluarga yang sentiasa takut akan dia, yaitu anak-anak akan seperti tunas pohon zaitun. Wah, anak-anaknya seperti tunas pohon zaitun. Dikatakan dalam ayat yang ketiga B, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Pohon zaitun adalah pohon yang kuat dan tidak mudah roboh. Anak-anak akan kuat dan kokoh dalam iman karena telah melihat teladan yang baik dari kedua orang tuanya dalam melakukan firman Tuhan. Haleluya. Saudara, yang digambarkan atau dimaksudkan dengan pohon zaitun adalah satu pohon yang mengeluarkan wangi atau minyak wangi. Nah, berarti keluarga, dalam sebuah keluarga itu adalah ada wangian, ada berbau harum yang menyenangkan di dalam sebuah keluarga, dan itulah dipanggil keluarga yang harmoni. Dan itu kita lihat dari anak-anak dari sebuah keluarga itu. Amin. Jadi kita punya kerinduan supaya dalam sebuah keluarga kita dapat membangun dengan keluarga yang harmoni,
keluarga yang bahagia. Ia akan turun dari kepala ketua keluarga takut akan Tuhan, dan impaknya itu kepada istri. Dia akan tumbuh subur dan bagaikan anggur, pohon anggur yang berbuah. Wow. Dan juga turun kepada anak-anak, digambarkan seperti tunas pohon zaitun. Haleluya. Perkara yang kedua yang kita pelajari dari keluarga yang harmoni, yaitu dalam ayat 1b, keluarga yang hidup menurut jalan Tuhan. Menurut jalan Tuhan. Keluarga Allah yang harmoni sangat penting untuk mengenal jalan-jalan Tuhan. Jalan Tuhan merujuk kehendak Allah, yaitu hidup dalam kebenaran. Kita tidak dapat nafikan bahwa sekarang ini banyak keluarga Kristen yang tidak lagi berada pada jalan yang dikehendaki Tuhan. Nah, sekarang ini kita mau kembali kepada apa kata Alkitab untuk membangun sebuah keluarga yang harmoni adalah hidup dengan menurut jalan Tuhan. Berarti berjalan dalam rencana kehendak Tuhan. Akibat keluarga yang tidak berjalan dalam kehendak Tuhan adalah ia akan kehilangan arah, kehilangan keharmonian, kehilangan kebahagiaan, dan ketiadaan damai sejahtera. Dalam Mazmur 119 ayat 2 sehingga ayat yang ketiga dikatakan, berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Haleluya. Yohanes 15 ayat yang ke-10 mengatakan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Nah, kita lihat ini adalah semua nilai atau value yang akan tertanam dalam sebuah keluarga. Adalah kalau kita hidup menurut perintah Allah, maka kasih kita kepada Allah itu akan dapat berdampak kepada keluarga kita. Nah, jadi mari kita hidup menurut jalan Tuhan atau menuruti perintah Tuhan. Jalan Tuhan ialah jalan yang menuntun kita kepada apa yang benar, baik, adil, bijaksana, dan yang tepat berkenaan di hadapan Tuhan. Mengetahui jalan Tuhan itu sama dengan mengenal Dia secara pribadi. Dalam Mazmur 25 ayat yang kelima, di dalam jalan Tuhan ada kebenaran, dan di dalam kebenaran ada keselamatan. Haleluya. Dalam ayat yang keempat, dalam Mazmur 25 ayat yang keempat, Daud berdoa, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Wah, ini kerinduan pemazmur Daud. Dia katakan, Tuhan, beritahukanlah kepadaku jalan-jalanmu kepadaku, supaya Daud dapat merasa nyaman, dia merasa tenteram, ada damai di dalam hidupnya, dan damai keharmonian di dalam kehidupan sesebuah keluarga itu sangat terletak atau tergantung dengan sejauh manakah kita berjalan di dalam jalannya Tuhan. Haleluya. Keluarga harmoni
tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Di dalam Tuhan ada nilai-nilai yang tertanam di dalam keluarga kita. Nilai-nilai atau value mudah dipraktikkan jika kita hidup di jalan Tuhan. Contohnya, kasih itu sebuah nilai. Love, penundukan, submission, dan sebagainya. Nah, semua ini adalah buah-buah atau nilai-nilai yang akan muncul dalam keluarga yang harmoni kalau kita berjalan di dalam jalannya Tuhan. Haleluya. Nah, dalam Mazmur 143 ayat yang ke-8, sebab kepadamulah aku percaya, beritahukanlah aku jalan yang harus ku tempuh. Wah, luar biasa Daud ini. Dia punya pengalaman pribadi dengan Tuhan dan juga pengalaman dia membangun sebuah keluarga. Nah, sebagai kesimpulan firman Tuhan, kita sama-sama lihat di dalam kitab Efesus pasal 5 ayat yang ke-22 sehingga ayat 25. Dikatakan di sini, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Haleluya. Dalam Efesus 6 ayat 1 sehingga ayat 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang dinyatakan dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Haleluya. Saya akan akhiri dengan satu kisah, sesi pertanyaan mengenai dengan kebahagiaan dalam satu seminar. Dalam seminar itu mereka bertanya, dari mana sebenarnya kebahagiaan atau keharmonian itu datang? John C. Maxwell dan istrinya Margaret diminta untuk menjadi pembicara dalam sesi seminar. Kisahnya begini, dari mana sebenarnya kebahagiaan itu datang? John Maxwell dan istrinya Margaret menjadi penceramah dalam seminar. Diminta untuk menjadi pembicara dalam beberapa sesi. Semasa Maxwell menjadi pembicara, istrinya selalu duduk di barisan hadapan, mendengar seminar yang disampaikan suaminya. Sebaliknya, ketika Margaret menjadi penceramah, salah satu sesi, suaminya selalu menemaninya dan duduk di bangku hadapan. Suatu ketika, giliran istrinya Margaret menjadi pembicara dalam salah satu sesi seminar mengenai kebahagiaan keluarga. Dan pada sisi di akhir daripada semua sisi itu, semua yang hadir bertepuk tangan. Artinya mereka sangat excited dan diberkati. Seminar selalunya ada interaksi. Ada interaksi dua arah dari peserta dan juga pembicara atau penceramah. Dalam sesi soal jawab, setelah beberapa soalan, seorang ibu angkat tangan untuk bertanya.
pertanyaan ibu itu seperti ini. Puan Margaret, apa yang dilakukan oleh suamimu membuat Puan merasa berbahagia? Seluruh ruang terdiam. Satu soalan yang baik. Dan semua peserta yang ingin tahu menunggu jawaban dari Puan Margaret. Margaret nampaknya berpikir beberapa saat dan kemudian menjawab, "Tidak." Semua terkejut. "Tidak," katanya lagi. "John Maxwell tidak dapat membuat saya bahagia." Semua peserta segera berpaling arah kepada Maxwell. Bayangkanlah. Dan Maxwell rasa tidak selesa, mulai tidak selesa. Dan mulai mengalihkan perhatian ke tempat lain. Entah-entah mencari pintu yang dekat untuk keluar secara senyap karena rasa malu, mungkin. Kemudian Margaret menyambung semula perbicaraannya. John Maxwell adalah suami yang sangat bagus. Dia tidak pernah berjudi. Dia tidak mabuk. Dia tidak berfoya-foya. Dia setia. Sentiasa memenuhi keperluan saya secara fisikal dan rohani. Tetapi tetap dia tidak dapat membahagiakan saya. Tiba-tiba ada suara bertanya, "Kenapa?" Karena jawabannya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bertanggung jawab untuk kebahagiaan saya selain saya. Perhatikan. Dengan kata lain, apa yang dimaksudkan oleh Margaret ialah tidak ada orang lain boleh membahagiakan Margaret. Jadi pasangan hidup Anda, sahabat Anda, uang Anda, hobi Anda, semua itu tidak dapat membahagiakan Anda. Karena siapa yang boleh membuat Anda gembira dan bahagia adalah diri Anda sendiri. Anda bertanggung jawab untuk diri sendiri. Sekiranya Anda sering merasakan sehat, tidak pernah merasa rendah diri, sentiasa yakin, Anda tidak akan merasa sedih. Sesungguhnya pola fikir kita adalah penentu. Saya ulangi. Sesungguhnya pola fikir kita adalah penentu. Sama ada kita bahagia atau tidak bukan faktor luar. Apatah lagi jika kita dimurnikan oleh firman Tuhan. Kebahagiaan hidup Anda tidak ditentukan oleh berapa banyak harta, berapa banyak kekayaan diri Anda, atau bukan betapa cantik istri Anda, atau betapa kacak suami Anda, atau betapa Anda sudah berhasil dalam hidup Anda. Sebab ini adalah masalah pilihan. Apakah kamu memilih untuk bahagia atau tidak?
Wah. Jadi persoalannya di sini adalah sebuah keluarga atau hidup yang bahagia itu sangat ditentukan dengan pola pikir kita. Dan ia adalah sebuah pilihan. Sama ada kita memilih untuk bahagia atau sebaliknya. Tapi apa yang kita belajar dari firman Tuhan hari ini, inilah yang menyempurnakan kita, inilah yang melengkapi kita, inilah yang menolong kita, inilah yang menginspirasi kita, dan inilah yang menjadi satu pencerahan bagi kita supaya kita dapat membangun keluarga kita dengan lebih harmoni dan cinta akan Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala, saya pimpin dengan doa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengajar kami untuk tetap mengusahakan atau membina keluarga yang harmoni. Apa yang dikatakan di dalam firman-Mu, untuk kami membangun sebuah keluarga yang harmoni, kami perlu hidup dengan takut akan Tuhan, dan kami mau mengikuti jalan-jalan Tuhan. Sebab apabila kami ada roh yang takut akan Tuhan dan hidup seturut dengan jalan-Mu, maka seluruh rahasia-rahasia dari kebenaran firman Tuhan itu akan muncul dan disingkapkan bagi kami untuk menolong kami membangun dalam sebuah keluarga yang harmoni. Maka lahirlah keluarga yang cinta akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa supaya seluruh keluarga, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan di SIB CCK dapat menerapkan apa yang kami belajar dari firman Tuhan ini. Kami mau aplikasi, kami mau melakukannya. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk mereka yang merencanakan untuk membangun sebuah keluarga. Tuhan akan buka pintu untuk mereka, menyediakan masa depan yang penuh dengan harapan dan seperti yang Tuhan mau akan terjadi dalam masa depan mereka. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa secara khusus untuk keluarga SIB CCK ini, supaya seluruh pekerjaan mereka, keluar masuk mereka, pertumbuhan iman mereka, Tuhan Engkau pimpin dan berkati. Dan kami percaya Tuhan, setelah kami mendengar firman-Mu dengan baik-baik, maka berkat Tuhan akan turun menyertai dengan kami dan bersama-sama dengan kami, karena kami adalah orang yang sedia dan pasti akan melakukan apa yang kami belajar dari firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memanggil kami menjadi keluarga yang menjadi berkat bagi banyak orang, dan Engkau memanggil kami untuk kami menjadi keluarga yang naik dan bukan turun, dan Engkau memanggil kami menjadi keluarga yang menjadi mengepelai atau kepala dan bukan menjadi ekor. Terima kasih Tuhan. Berkat damai sejahtera menyertai seluruh keluarga ini sekali lagi ya Tuhan. Berkati seluruh keluarga yang mungkin sedang bergumul di dalam masalah persoalan. Mulai hari ini Tuhan hadir, kuasa-Mu bekerja dalam keluarga mereka, sehingga mereka dapat menikmati kuasa Tuhan, firman Tuhan yang bekerja di dalam hidup mereka, mengubah keluarga mereka menjadi keluarga yang mengasihi, mencintai Tuhan, dan menjadi keluarga yang harmoni. Terima kasih Tuhan.
Ini doa kami. Kami kembalikan pujian dan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati katakan bersama dengan saya. Amin. Siapa yang diberkati dengan renungan pasal sebentar tadi, mari kita aplikasikan renungan tadi dalam kehidupan harian kita. Baiklah, mari kita bangkit diri, kita mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Lagu akan dijalankan dan persembahan boleh dijalankan. Segala uang persembahan, perpuluhan dan janji iman boleh diberikan kepada bendahara gereja melalui transaksi atas talian seperti yang tertera. Jangan lupa lu terima pada risit dan hantar kepada bendahara gereja yaitu Deacon Roger di WhatsApp. Haleluya. Setelah itu mari kita beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Amin. Kita semua bersuka cita sebab Tuhan itu baik. Haleluya. Mari katakan bersama-sama. Itu baik, sungguh baik bagiku. Dituduhkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya bagiku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Bukankah Dia Allah yang baik? Amin. Katakan bersama-sama dengan imanmu. Haleluya. Itu baik, sungguh baik bagiku. Ditujukannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, amin, menyatakan kebaikannya padaku. Haleluya. Mari lambaikan tanganmu. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Amin. Ajarlah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya. Mari katakan bersama. Amin. Luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Haleluya. Yesusku luar biasa. Beri tepuk tangan buat Allah yang besar. Amin. Haleluya. Haleluya. Berikut merupakan sisi kinis pada minggu ini. Let's check it out. Kepada jemaat yang berkomitmen dalam janji iman, Anda boleh membuat pemberian atas talian seperti yang tertera. Ini adalah tanggung jawab dan komitmen mereka yang sudah memberi nama. Sebarang pertanyaan boleh menghubungi Deacon Roger Dino yang tertera. Jangan lupa ikut aktiviti konsel pada setiap Jumat jam 9 malam melalui aplikasi online seperti Google Meet, Zoom, dan lain-lain. Panduan komsel akan diberikan kepada setiap ketua-ketua komsel CIBCK. Doa umum akan dijalankan pada setiap hari Kamis jam 9.20 malam di Google Meet. Diharapkan setiap jemaat dapat mengikuti peserta doa ini bersama. Di
Video khas sempena Hari Bapa akan ditayangkan di YouTube, Facebook, serta Instagram pada hari ini jam 12 tengah hari. Jangan lupa untuk tonton, like, dan share, oke? Sekian itu saja sisi kinis kita pada minggu ini. Kami berharap Anda dapat mengikuti aktiviti-aktiviti yang akan dilaksanakan nanti. Ingatlah bahwa gereja adalah jemaah, yaitu kita dan bukannya bangunan. Oleh itu, mari kita stay connection di dalam Kristus bersama-sama. Sebelum itu, sudahkah kamu follow, like, dan subscribe social media resmi kita? Sekiranya belum, saya mengajak Anda untuk follow, like, dan subscribe karena segala info berkenaan gereja akan diupdate di sana. Kita tidak mau ada di antara jemaat yang tertinggal info penting. Kita sudah sampai ke penghujung ibadah kita. Setelah selesai ibadah ini, bolehlah berwifi bersama keluarga dan update di social media kita, oke? Hashtag SaiBCCK Sunday, hashtag SaiBCCK Family. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan selamat Hari Bapa kepada wira-wira SaiBCCK, terutamanya buat Dadisa. I love you daily. Jumpa lagi pada hari dan waktu yang sama di website online service kita. Saya Irene, terima kasih dan Tuhan memberkati. Bye!